Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran Al-Quran Hadis. Masih di bab 3 tentang hadis. Kemarin di hadis yang pertama menjelaskan tentang iman dari siapa? Hadis pertama dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua masih tentang iman dari siapa? Dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Muslim ya. Kemudian pada hadis yang ketiga masih berkaitan dengan iman, menjelaskan tentang apa coba hadis ketiga? Cabang iman. Ada berapa cabang iman? Iya, 71 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan salah satu cabang iman adalah malu. Malu di sini mempunyai arti malu melanggar ajaran-ajaran Allah. Bisa dipahami ya untuk tentang iman ya. Hari ini kita akan mempelajari masuk ke hadis 4 dan hadis 5. Hadis yang keempat itu disebut dengan hadis qudsi. Bisa dijelaskan Mas ya Rizky, apa itu hadis qudsi? Bisa dipahami hadis qudsi? Hadis qudsi itu apa? Berita dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui ilham ataupun mimpi. Jadi hadis qudsi itu ya dari Allah. Isinya datang dari Allah. Tetapi yang menyusun kata redaksinya adalah Nabi Muhammad. Ya, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti yang dari Allah, datangnya dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui mimpi atau ilham. Ya, yang kemudian dibuat redaksinya, kata-katanya oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Paham ya? Ya, sekarang kita baca hadis yang keempat bersama-sama, hadis qudsi. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala ana khairun syarikin faman asyraka ma'ya syarikan fahuwa lisyariki. Ya ayyuhan nasu akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu. Ya. Nabi Muhammad bersabda, ya Allah berfirman, akulah sebaik-baik sekutu, sebaik-baik teman. Ya, tempat berlindung, tempat memohon pertolongan hanya Allah. Faman asyraka ma'iyya syarikan fahuwa lisyariki. Barang siapa mempersekutukan aku, menduakan, menyembah selain Allah, ya, bersama yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu. Jadi orang yang menyembah berhala berarti dia akan diserahkan kepada berhala. Orang yang menyembah jin, roh ya, pada zaman dahulu kan ada paham animisme, dinamisme ya toh. Ya, mereka menyembah roh-roh, mereka menyembah berhala, mereka akan dikembalikan kepada apa yang mereka sembah ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu, ya akhlisu a'malakum, beramallah kalian dengan ikhlas, a'malakum lillahi, karena Allah. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mali, sesungguhnya Allah tidak menerima amal illa ma khalasalahu, kecuali amal yang berdasarkan dengan rasa ikhlas. Jadi hadis yang keempat ini menjelaskan tentang ibadah. Di atasnya dijuduli ya, dikasih di sini hadis tentang ibadah. Karena hadis 1, 2, 3 tentang apa? Iman. Jadi hadis 4 di atasnya ditulisi hadis tentang ibadah.
Ya, jadi pada hadis qudsi ini Rasulullah ya menyampaikan firman Allah yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, akulah sebaik-baik sekutu, akulah sebaik-baik teman. Siapa saja yang menyekutukan saya, menduakan saya, berarti dia golongannya sing menyembah roh, setan, jin, genderuwo, no, dedemit dan lain sebagainya, berarti dia golongannya. Paham ya? Dan Allah tidak akan menerima amal seseorang tanpa adanya rasa ikhlas. Ini loh Mas yang sulit. Ikhlas itu ketika kita diterapkan, kita terapkan sulit. Karena banyak orang yang melakukan kebaikan karena ingin dipuji. Apakah amalnya diterima? Tidak. Eman. Sampeyan bersodakoh, memberi uang 100.000 misalkan. Sampean uangnya hilang 100.000, hilang secara kasat mata, dan niat kalian bukan karena Allah, niat kalian ingin dipuji, ya akhirnya nggak dapat apa-apa, amalnya tidak diterima, uangnya hilang atau habis. Makanya lakukan segala sesuatu, sekecil apapun amal kita, harus selalu disertai dengan rasa ikhlas. Ikhlas itu sulit, tetapi harus dibiasakan, dilatih. Paham semua? Ikhlas dalam belajar, kalian wayai tidur misalkan, dibangunkan untuk sholat subuh, kalian harus ikhlas bangun melakukan ibadah karena Allah. Waktunya misalkan setelah sholat subuh kalian kepengen gelelengan, ternyata masuk jam 7 waktunya sekolah, ikhlas melakukan kebaikan, mencari ilmu karena Allah, itu adalah ikhlas. Paham ya? Jadi melakukan segala kebaikan ikhlas karena mengharap ridho Allah. Bisa dipahami? Dari hadis yang keempat ini, jadi kandungannya yang pertama ada larangan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Yang kedua, perintah melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah. Yang ketiga, Allah hanya bisa menerima amal seseorang yang didasari dengan rasa ikhlas. Bisa dipahami ya kandungannya ya, ada 3 pada hadis yang keempat. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-5, masih tentang ibadah. Dibaca bersama-sama. Bismillah. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Ini hadis ini dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin siapa? Ya, Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Maksudnya apa? Setiap amal yang diperbuat oleh manusia harus berasal dari Al-Quran dan hadis. Semua yang berasal dari Al-Quran dan hadis harus kita ikuti. Tetapi yang melanggar, yang tidak sama dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ya, berarti itu bukan amal yang diterima oleh Allah. Paham ya? Jadi amal perbuatan yang diterima di sisi Allah adalah amal perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' itu apa? Kesepakatan para ulama, ya. Jadi setiap amal yang dilakukan bukan karena itu, maka dia tertolak. Amalnya tidak diterima. Jadi kandungan dari hadis ini, hadis yang kelima, salah satu kandungan hadis ini adalah setiap muslim dalam melaksanakan ibadah, ya, hendaknya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan sangat terlarang atau haram membuat tata cara baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang mengaku Islam tetapi keluar dari ajaran Rasulullah. Banyak sekali mengaku Islam. Ada orang yang mengaku Islam, saya sholat, tapi sholat itu tidak harus dengan gerakan. Sholat itu yang penting niat di dalam hati. Sesuai dengan syariat Islam enggak? Sesuai enggak? Enggak sesuai dengan aturan Rasulullah. Sebab Rasulullah sudah
menyampaikan ya. Ketika sholat gerakannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika ada orang melakukan sholat tetapi gerakannya tidak sama ya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para ulama ya, sholat hanya niat saja, tidak ada gerakan, yang penting lunggos, yang penting niat sholat, itu berarti tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faham ya? Itu tentang ibadah hadis 4 dan 5. Bisa dipahami? Ya itu saja, tetap dihafalkan. Yang di rumah tolong saya tunggu hafalannya. Jadi untuk penilaian ulangan harian. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.